Kita akan coba menyelesaikan untuk menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Misalkan diketahui data dari perusahaan sebagai berikut ya. Ada akun-akun dan juga ada nilai nominal masing-masing akun. Nah, kalau diketahui seperti ini ya, jadi ada saldo per masing-masing akun dan juga diketahui di sini misalkan ya tarif income tax-nya adalah 25% dan tambahan terkait saldo akun inventory. Di sini inventory akhir ya berdasarkan hasil stock of name adalah 686.000. Nah, dari data saldo akun yang tersedia, kita akan klasifikasi dulu karena di sini masih campur ya antara akun-akun nominal maupun akun real. Yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi adalah akun-akun nominal. Ya. Jadi kita akan coba ya mengklaster dari data saldo akun pada tabel berikut. Ya, kita akan beri ya kita akan mengkuningi ya untuk akun-akun yang merupakan akun nominal yang akan kita gunakan dalam penyusunan laporan laba rugi. Nah, yang pertama di sini diketahui adanya account receivable. Account receivable adalah akun aset. Nah, aset tidak merupakan akun real ya yang nantinya merupakan komponen dari statement of financial position atau neraca. Jadi kalau untuk account receivable tidak masuk dalam komponen laporan laba rugi. Berikutnya sales commission ya. Sales commission di sini yang dimaksud adalah beban ya, beban komisi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para komisionernya atau pedagang perantaranya. Nah, di sini ya berarti untuk yang sales commission ini termasuk akun nominal yang nanti merupakan bagian dari selling expense. Berikutnya ya, telepon and internet expense. Jelas ya di sini merupakan beban ya, beban utilitas berupa pemakaian telepon dan juga internet. Nah, yang untuk yang di sini ya beban telepon dan juga internet ini merupakan bagian dari penjualan. Berarti nanti masuk ke dalam komponen selling expense. Selanjutnya, depreciation expense ya untuk peralatan penjualan. Juga nanti akan kita klasifikasi sebagai beban pada selling expense. Berikutnya purchase ya, pembelian. Purchase ini nanti berguna ya. Ini kalau di suatu perusahaan dia ada akun purchase ya, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan metode persediaan secara periodik. Nah, untuk metode persediaan secara periodik nanti untuk menghitung cost of goods sold ya kita akan hitung ya dari inventory awal ya ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan inventory akhir, maka akan kita peroleh cost of goods sold. Sehingga untuk saldo akun purchase yang sebesar 2.786.000 ini merupakan bagian ya dari perhitungan COGS. Selanjutnya sales discount ya. Sales discount ini merupakan komponen nanti untuk menghitung penjualan bersih. Selanjutnya purchase discount ini nanti bagian dari komponen untuk menghitung pembelian bersih. Berikutnya selling expense ya. Ini nanti masuk ke komponen beban ya sebagai selling expense. Berikutnya akun kas ya. Akun kas merupakan bagian dari aset ya. Nah, yang nantinya merupakan komponen dari laporan keuangan yang berupa neraca sehingga tidak masuk dalam penyusunan income statement. Berikutnya inventory awal ya. Inventory meskipun dia bagian dari komponen aset yang nanti masuk ke dalam laporan neraca ya, tapi ketika tadi perusahaan dia menggunakan ya metode persediaannya secara periodik, maka saldo inventory awal ini akan berperan dalam perhitungan COGS. Jadi kita kuningin juga ya.
Selanjutnya, advertising expense ya. Advertising expense ini juga merupakan komponen beban ya. Bagian dari advertising nanti akan masuk ke dalam komponen administrative and general expense. Selanjutnya, delivery expense. Ini masuk ke komponen selling expense ya, nanti di laporan laba rugi. Berikutnya, depreciation expense untuk peralatan kantor. Nah, untuk hal-hal yang berhubungan dengan kantor, ya untuk beban nanti akan kita klasifikasi sebagai administrative and general expense. Berikutnya ya, beban gaji ya, salaries and wages expense untuk bagian penjualan. Nanti masuk ke dalam komponen selling expense. Berikutnya sales revenue ya. Sales revenue ini merupakan komponen utama nanti dalam menghitung penjualan bersih ya. Merupakan komponen pendapatan yang nanti bagian awal ya dalam penyusunan laporan laba rugi. Berikutnya salaries and wages expense untuk bagian kantor, ini nanti kita klasifikasi sebagai administrative and general expense. Selanjutnya purchase return and allowance ya. Purchase return and allowance ini nanti penting dalam perhitungan untuk menghitung pembelian bersih ya. Komponen pembelian bersih tadi merupakan bagian komponen untuk perhitungan COGS. Selanjutnya sales return and allowance ini nanti untuk menghitung net sales ya, bagian dari income statement juga. Berikutnya freight in ya, freight in ini merupakan ongkos kirim ya, ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pengiriman barang dagangan. Freight in nanti merupakan komponen ya untuk menghitung pembelian bersih ya, dan akan kita perhitungkan dalam perhitungan COGS. Selanjutnya accounting and legal expense nanti masuk ke dalam komponen general and administrative expense. Insurance expense, ya, bagian kantor, ini juga masuk ke dalam komponen general and administrative expense. Unearned sales revenue, ya, pendapatan dari penjualan tapi yang diterima di muka. Ini akan kita klasifikasi sebagai bagian dari liabilitas atau hutang, sehingga tidak masuk dalam komponen perhitungan income statement. Berikutnya utilities expense. Bagian kantor nanti masuk dalam klasifikasi perhitungan general and administrative expense. Miscellaneous office expense ini juga masuk dalam general administrative expense. Berikutnya rent revenue ya, ini merupakan pendapatan perusahaan tapi bukan merupakan pendapatan utama ya. Jadi tidak masuk dalam komponen perhitungan gross profit ya. Nanti akan masuk sebagai other income ya, untuk rent revenue. Selanjutnya loss on sale division. Nah, di sini berarti ada penghentian usaha ya, penghentian usaha suatu divisi di mana dalam periodenya menghasilkan kerugian dalam penjualan divisi yang dihentikan tersebut. Selanjutnya interest expense ya, ini nanti masuk ke dalam financial cost ya, financial cost dalam komponen income statement. Dan yang terakhir di sini ada share capital ordinary ya, share capital ordinary bukan bagian dari income statement tapi bagian dari ekuitas yang merupakan komponen penyusun laporan keuangan neraca. Income tax ya, nanti income tax dengan tarif 25% nanti untuk menghitung income tax expense ya, dan inventory akhir nanti kita gunakan dalam menghitung COGS. Kita mulai menyusun ya laporan income statement-nya ya, ini laporan income statement perusahaan dari sales ya. Secara umum nanti sales dikurangi dengan COGS maka akan kita peroleh gross profit. Sales-nya kita akan perhitungkan secara net ya. Jadi net sales dikurangi COGS akan kita hasilkan gross profit. Nah, net sales akan kita peroleh dari ya sales revenue tadi di tabel diketahui sebesar 4.175.000
dikurangi dengan sales return and allowance, ya, ada bagian dari penjualan yang dikembalikan oleh pembeli, ya, sehingga mengurangi sales revenue, dan dikurangi lagi dengan sales discount, ya. Sehingga net sales-nya dihasilkan di sini sebesar 4.062.000. Setelah net sales diketahui, kita akan menghitung COGS, HPP, harga pokok penjualan. HPP, karena perusahaan menggunakan metode persediaan secara periodik, maka HPP akan kita peroleh dari perhitungan inventory awal yang diketahui di tabel tadi sebesar 535.000, ya. Kemudian ditambah dengan pembelian bersih, ya, dikurangi inventory akhir. Untuk pembelian bersih ini akan kita perhitungkan dari nilai pembelian, ya, sebesar 2.786.000 dikurangi dengan diskon pembelian, ya, sebesar 27.000, dikurangi lagi dengan retur pembelian sebesar 15.000, dan ditambah dengan freight in. Ya, jadi freight in, ongkos angkut pembelian itu akan menambah perhitungan untuk menghitung pembelian bersih, ya. Jadi pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah freight in, dikurangi purchase discount, dan dikurangi dengan purchase return and allowance, ya. Ini komponen perhitungan itu komponen perhitungan untuk pembelian bersih, ya. Jadi inventory awal ditambah pembelian bersih nanti dikurangi dengan ending inventory, maka akan kita peroleh COGS. Net sales, ya, sebesar 4.062.000 dikurangi dengan COGS 2.665.000, maka kita akan menghasilkan gross profit senilai 1.397.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung beban-beban penjualan dan juga beban administratif, ya. Beban penjualan ini adalah beban-beban yang keluar atau dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan penjualan barang dagangan. Yang termasuk dalam komponen beban penjualan antara lain tadi yang datanya ada di tabel, yaitu sales commission, kemudian telepon dan internet expense untuk bagian penjualan, kemudian depreciation expense untuk peralatan penjualan, selanjutnya selling expense, delivery expense, dan juga beban gaji bagian penjualan. Nah, total selling expense-nya di sini dihasilkan 582.000 dolar. Selanjutnya, apa saja yang masuk, ya, ke dalam general and administrative expense, ya. Dari data yang ada di tabel, maka yang masuk ke dalam general and administrative expense adalah advertising expense, kemudian depreciation expense untuk peralatan kantor, beban gaji bagian kantor, accounting dan legal expense, ya, insurance expense untuk kantor, beban utilitas terkait pengeluaran utilitas di bagian kantor, dan juga miscellaneous expense bagian kantor. Maka total general and administrative expense-nya adalah 545.000. Selanjutnya, ya, setelah kita menghitung selling expense dan juga general and administrative expense, kita akan perhitungkan tadi di data diketahui adanya rent revenue. Rent revenue akan kita kelompokkan ke dalam other income dan other expense. Karena ini rent revenue, ya, revenue, maka ini merupakan komponen dari other income. Apa saja yang masuk ke dalam komponen other income dan other expense, ini antara lain contoh lainnya misalkan penjualan, ya, penjualan aset tetap, ya, penjualan aset tetap yang ketika penjualan itu menghasilkan gain atau loss. Maka kalau ada gain atau loss dari penjualan aset tetap itu masuk ke dalam other income atau other expense. Nah, itu contoh lainnya, ya. Selanjutnya, ya, gross profit dikurangi dengan selling expense, dikurangi dengan general and administrative expense, kemudian ditambah dengan other income, kita akan memperoleh income from operation.
Nah, income from operation kita kurangi dengan financial cost ya atau interest expense ya senilai 176.000, maka kita akan peroleh income before income tax ya. Income before income tax-nya di sini diperoleh senilai 334.000. Selanjutnya, income before income tax kita kurangi dengan tax expense. Tadi tarif pajak yang berlaku misalkan 25%. Maka 25% kita kalikan dengan 334.000. Nah, inilah tax expense-nya, ya beban pajaknya sebesar 83.500. Income before income tax ya dikurangi dengan tax expense, kita akan peroleh income from continuing operation. Ya. Income from continuing operation selanjutnya kita akan alokasikan juga jika ada discontinued operation. Ya. Discontinued operation tadi diketahui ya di tabel adanya loss on sale division ini ya. Loss on sale division sebesar 60.000. Nah, maka akan kita catatkan di sini ya. Untuk gain atau loss terkait discontinued operation akan kita perhitungkan secara net of tax. Ya. Ketika loss-nya 60.000, maka net of tax-nya berarti 45.000 ya. Dikurangi dengan income tax-nya ya. Jadi ini secara net of tax ya. Loss from discontinued operation sebesar 45.000. Income from continuing operation dikurangi dengan discontinued operation net of tax, maka akan kita peroleh net income sebesar $205.500.